Sering kita bertanya-tanya, mengapa para leluhur pada zaman dulu memiliki kesaktian yang luar biasa saat menjalani kehidupan. Maka tak jarang, kesaktian yang dimiliki para leluhur ini masih terlihat jelas, baik dalam bentuk bangunan maupun hal yang lainnya. Lantas apa penyebab utama leluhur kita memiliki kekuatan sakti mandraguna ini? Leluhur kita diberi kesehatan lahir dan batin yang luar biasa, sehingga mempunyai kekuatan sakti mandraguna. Sudah tidak asing lagi di telinga kita bahwa bangsa ini punya leluhur yang sangat luar biasa sakti mandraguna. Hal itu karena mereka diberi kesehatan yang sangat luar biasa. Kesaktian itu dibuktikan oleh leluhur bukan hanya soal ilmu gaib, tetapi di bidang teknologi dan arsitektur yang juga mereka tunjukkan. Lantas apa faktor yang menyebabkan leluhur kita memiliki kesaktian yang luar biasa itu? Faktor yang pertama yaitu gemar olah ruku tirakat. Leluhur Nusantara pada saat itu gemar olah ruku tirakat atau tekun dalam mengasah keilmuan tertentu, sehingga mempunyai kemampuan yang luar biasa. Hal ini yang jarang ditemukan pada orang zaman sekarang, sehingga mengakibatkan perbedaan yang jauh, dan hal ini yang menjadi alasan leluhur kita memiliki kesaktian di zaman dulu daripada orang di zaman sekarang ini. Kemudian faktor yang kedua, dipaksa oleh keadaan. Perkembangan teknologi saat itu tidak secanggih seperti sekarang. Jika diibaratkan, jarak 10 km saat ini akan mudah dicapai menggunakan kendaraan. Namun, lain halnya zaman dahulu yang mengharuskan para leluhur berjalan kaki hingga tempat tujuan. Karena keterpaksaan inilah yang menimbulkan daya gaib tinggi yang tidak disadari menempel pada diri leluhur kita. Kemudian faktor yang ketiga, menyatu dengan alam. Alam yang asri, pohon yang rindang, hingga udara bersih pada zaman dahulu juga menjadi faktor utama yang dapat menciptakan daya yang diserap oleh leluhur kita. Selain mendapatkan energi dari alam, para leluhur juga mendapatkan energi dari makhluk gaib yang sama besarnya. Maka tak heran, para leluhur kita dibekali fisik dan kerohanian yang sangat kuat. Maka tak hanya dari faktor-faktor itu saja, leluhur Nusantara juga memiliki kodam yang menyebabkan kesaktian pada diri leluhur kita semakin tinggi. Beberapa orang tentu sering mendengar istilah kodam. Lantas, apakah itu kodam? Kodam adalah sebutan untuk jin pendamping manusia. Jin kodam masuk ke dalam kategori jin yang baik. Secara umum, kodam pendamping diartikan sebagai makhluk halus yang berasal dari benda-benda pusaka, ilmu kebatinan, ataupun sengaja dipanggil untuk keperluan tertentu. Beberapa orang pun memiliki kodam pendamping yang berasal dari ilmu leluhur yang diturunkan. Kodam pendamping sering dikaitkan dengan orang yang memiliki ilmu kebatinan yang tinggi. Ada beberapa orang yang memiliki kodam pendamping tidak menguasai ilmu kebatinan. Kodam pendamping biasanya dipanggil sebagai pelantara pemiliknya untuk memanggil orang yang dituju. Bahkan, beberapa orang pun memiliki kodam pendamping yang berasal dari ilmu leluhur yang diturunkan kepadanya, kadang tanpa disadarinya. Tidak semua orang bisa memiliki kodam pendamping, karena hanya orang-orang terpilih yang bisa memilikinya. Sebab masing-masing orang memiliki energi kodam pendamping yang berbeda-beda. Hal itu tergantung jenis kodam yang mendampinginya. Jika energi kodam selaras dengan yang didampingi, maka orang tersebut bisa menjadi sakti
dan disegani. Yang pertama ada kodam pendamping para raja. Kodam ini dulunya untuk mendampingi seorang raja setiap hari. Kodam ini sudah mengerti dengan seluk-beluk dan karakter sang raja, karena sudah selaras dengan pemilik kodam tersebut. Pada saat raja meninggal, kodam pendamping ini akan mencari orang baru yang akan didampingi. Jika orang yang didampingi kodam pendamping para raja dan energinya setara, maka cara berpikir dan karakternya seperti seorang raja. Biasanya, seorang raja itu pasti sakti, kaya raya, dan jadi sultan, dan juga disegani oleh setiap orang. Maka tidak heran, orang yang didampingi kodam para raja nantinya akan kaya dan disegani. Kemudian ada kodam pendamping para ratu dan putri. Orang yang mendampingi kodam para ratu dan putri juga akan menjadi sultan atau kaya dan disegani. Sebagaimana seorang yang menyayangi dan menghormati para ratu dan putri. Kemudian yang selanjutnya kodam pendamping naga emas. Kodam naga emas juga akan mendampingi seseorang yang memiliki bakat wirausaha. Seseorang yang didampingi kodam naga emas mempunyai jiwa pemimpin dan wirausaha yang tangguh, sehingga menjadikan sukses dalam berbisnis. Kemudian ada kodam pendamping Raja Macan. Bila seseorang yang didampingi kodam Raja Macan juga diramalkan akan kaya, disegani, dan dihormati. Hal ini sebagaimana macan atau harimau yang merupakan rajanya hutan dan memiliki banyak anak buah. Seseorang yang terpilih oleh kodam Raja Macan, sifat dan karakternya akan seperti Raja Macan, termasuk kepemimpinannya. Kemudian kodam pendamping naga. Salah satu keistimewaan dan manfaat kodam naga adalah bisa membuat orang yang didampingi cara berpikirnya teliti dan cerdas, serta memiliki kewibawaan yang sangat tinggi. Kodam naga biasanya mendampingi orang-orang yang bergelut di dunia bisnis atau wirausaha. Kemudian ada kodam pendamping harimau putih. Kodam harimau putih memiliki jiwa pemimpin sehingga cukup disegani. Dalam kelompoknya biasanya dijadikan pimpinan, sehingga masalah kekayaan dan harta benda akan terus mengalir. Tidak semua orang memiliki kodam pendamping, hanya orang tertentu dan pilihan saja yang memiliki kodam pendamping dan akan lebih bagus bila energinya selaras dengan kodam pendamping tersebut. Maka itulah hal-hal yang menjadikan leluhur Nusantara kita dulu memiliki kesaktian yang mandraguna.